Hello everybody, welcome back with another video. Hari ini adalah hari Minggu dan ini jam 9. Aku hari ini akan latihan push day, which is chest and triceps. Dan ya, aku skip, I think it's about like 3 days if I'm not mistaken. Skip the gym, but I'm still doing like on those 3 days I did 1 times of cardio because I think I need it, and I don't want to like lose the pace of exercising consistently. And yeah, I ended up like doing what's it called, cardio only for 30 minutes. Dan sekarang aku sudah mulai untuk lakukan latihan lagi. But now I'm gonna start it again. I'm kinda like started easy for today's workout is because yeah, I've been going through a rough time. It's because I just lost someone that I love, that I close with, which is my grandma. Well, in Bali nih sih, kalau misalnya orang Bali itu, kalau misalnya seorang nenek meninggal, bolong nggak ternyata, sial. Seorang nenek meninggal itu dan meninggal karena memang sudah berusia dan memang sudah kayak sepantasnya untuk meninggal, itu dinamakan kayak mati sujati. Dan ya, that was what happened, and that makes me like skipping the gym for a few days. It is because of that. Dan yeah, I've been crying like many times. I don't want to say it's a lot because I don't cry a lot, but at that time, well, hopefully I'm not crying right now, but yeah, I'm just gonna continue the story that I've been through for the past 3 days. Dan aku akan lakukan itu sambil aku warming up deh, jadi supaya nggak terlalu lama. Dan I want to make a disclaimer right now. The thing that I'm gonna do right now is I'm gonna be exercising light. It's because I'm not ready for exercising right now. Tadi aja kayak untuk mau mulai lagi tuh sudah agak sedikit kayak males-malesan, kayak tidak bertenaga, kayak I don't want to do this. Tapi finally I can do it right now. Dan aku sekarang sudah take video, harusnya aku bisa selesaikan latihanku. Dan ya, actually kemarin itu adalah kayak pematikku, karena kemarin itu aku lakukan karena kemarin itu aku lakukan badminton and it was fun. Dan ya, hari ini sedikit lebih gampang untuk lakukan latihan. Okay, I'm gonna go light. I'm gonna cut off like 20% of my usual or my last time weight, my last time intensity. So I'm gonna cut off for 20% from that one. For example, like right now, I'm gonna do incline chest press, but I'm gonna cut off the weight from 77.5 to 77,5 kurang 20%, 62.5 kilos. And I'm just gonna do that for 3 sets, and then do the same thing for the next and the next and the next exercises. Dan ya, aku akan bercerita sedikit. Hope I can tell you the story. Aku akan bercerita sedikit sambil warming up, okay? So I'm just gonna set up the camera first. So yeah, I lost my grandma. Jadi, oh my god. But by saying that only, I'm about to cry right now. Fuck. So yeah, I lost my grandma, but luckily I can help her legs before she was gone. Yeah, I'm feeling happy. I can went to the hospital, I think 3 days ago, for like checking up on her, and then we were talking about it.
talking to my uncles and then saying like, is she can be leave for more days? Like my uncle says like, semuanya, semua keluarga sudah pasrah, semua keluargaku yang di Legian. BTW aku punya keluarga di Legian, saudara-saudara di sana semua sudah pasrah akan kehilangan nenek. And yeah, after I heard that talk, I immediately like I have to be prepared for losing her. And then yeah, I'm kind of like staying there di rumah sakit itu sampai cukup malam, kayaknya sampai not cukup malam, kayaknya sampai jam 10 deh, if I'm not mistaken. Sampai jam 10 aku stay di sana, ngobrol-ngobrol, bercanda, bla bla bla, supaya ya kinda get rid of what's in their minds, karena aku yakin pasti akan sedih banget, karena aku pun sedih meskipun aku kayak make a jokes there, but yeah, I'm trying to get rid of their minds for a little bit. Oke, aku mau masuk dulu sebentar. Kayaknya aku setupnya terlalu tinggi, aku mau turunin dikit lah. So ya, habis itu aku malamnya pulang, habis itu malam pulang, istirahat, berusaha untuk tidur, tapi aku nggak bisa tidur, dan akhirnya aku nonton bla 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 karena kepikiran kan. Tapi sebenarnya aku sudah mikirin kayak, okay, I'm gonna losing my grandma sooner or later. Iya, dan akhirnya kayak malam udah, kami istirahat, aku baru bisa istirahat kayak jam 3-an gitu. Habis itu pagi bangun dan suasana tidak jelas karena kita punya grup keluarga yang dimana kayak ngabarin kayak semua yang bisa ada waktu hari ini ayo ke rumah sakit nolongin nenek gitu. Itu masih kurang jelas, aku masih belum tahu bahwa nenekku tuh sudah kayak meninggal. Dan okay, I'm gonna go with 35 kilos karena aku cuma lakukan kayak 62,5 hari ini, jadi ya dikit-dikit aja dulu. Ya di grup itu masih kurang jelas, terus ibuku bangunin aku kayak ibu mau berangkat di luar, dan nanti kalau ada waktu ke sana pastilah aku ada waktu, karena yeah, I'm just gonna spend my day for taking care of her. That's what I thought I think it's on Friday. That's what I thought on Friday. Kayak, okay, harus ini. Lalu aku chat ke grup kerjaanku, minta tolong untuk aku akan izin hari ini dan aku tidak bisa kayak latihan atau kerja untuk inspeksi atau checking up on my team. Dan aku minta tolong untuk digantikan. Habis itu aku punya sesuatu, aku ceritakan lah, aku kehilangan, aku ada yang mau tak urus gitu. Habis itu ya teman-temanku respectfully they could understand, thank you. Dan habis itu ya aku ke rumah sakit Siloam. Oke, aku pemanasan dulu. Felt good. Sekarang aku masuk ke 45 deh. So ya, habis aku ke rumah sakit Siloam karena nenekku kemarin aku jemput tuh di rumah sakit Siloam, dan aku kesana sendiri. Habis itu pas aku di depan parkiran rumah sakit Siloam, bapakku nelpon, ditanyain aku di mana. Aku bilang aku di rumah sakit Siloam, pas di parkirannya lagi sedikit nyampe. Terus bapakku bilang kayak, oh nenek udah di rumah di Legian. Dan oke,
udah dibawa pulang. Oke, terus aku tanyain gimana nenek, terus dibilang nenek besengnu atau nenekku sudah nggak ada gitu. Akhirnya kayak aku bener-bener diem, habis itu kayak oh nanah men jadi kijel men aku sekarang kemana, aku bilang. Ditanyain aku udah bawa kamen, kayak ada orang Bali udah bawa kamen belum, oke sekarang pulang dulu, ambilin bapak kamen sama ibu kamen juga, dia juga pakai kamen gitu. Udah akhirnya aku pulang, and I thought I was ready when I heard that news, karena sebelumnya itu kayak kalang kabut di grup karena nggak ada yang kayak meng-clear up kayak nenek sudah nggak ada gitu. Tapi ibuku tuh aku baru lihat grupnya itu kayak bilang kayak nenek semoga nenek dikasih tempat yang bagus di sana bla bla bla. Aku baru kayak proses itu dan mengartikan itu bahwa nenek sudah meninggal gitu. Dan oh oke. Oh fuck, it's kinda difficult to say that. Oke, aku masuk dulu deh. Oke, aku akan masuk lagi satu set deh, habis itu baru aku langsung ke working setnya. Jadi set terakhir itu di mana ini namanya 55 kilo, habis itu baru ke 62. Aku cuma lakukan satu repetisi aja atau 2 repetisi. Iya, habis itu di jalan. Oke, I'm ready that I'm losing my grandma. Habis itu kayak di jalan tuh aku kayak jadi keinget kayak gimana aku masa kecil di sana, karena aku hidup di Legian, karena sekolah di Legian pas kecil. Habis itu ya banyak hal yang aku itu nggak bisa lakukan pada saat aku kecil. Contohnya kayak ngidupin kompor nggak bisa, masak nggak bisa, apalagi disiapin sesuatu itu kayak nenekku yang nyiapin, bantu. Dan iya banyak hal yang membuat nenekku tuh berjasa gitu. Biasanya sore-sore tuh aku biasanya dijemput sama bapakku, terus aku nunggu di luar itu nenekku yang temenin aku yang kayak gitu-gitu. Lalu kadang-kadang kayak dulu itu kami tuh bersaudara sama saudara-saudaraku kayak nyari-nyariin bunga untuk nenek gitu, yang kayak gitu-gitu, yang kayak masuk tiba-tiba ke memoriku dan aku ingat itu. Dan believe it or not, I cried when I'm on my way to my house, and nangisku tuh sampai bener-bener buat aku pengen muntah di jalan karena nggak tahu kenapa tiba-tiba aja asam lambungnya naik. Dan ya, I think that's the power of mind, that's the power of our thoughts, because our thoughts is our command center for our own body, our own organs. Dan akhirnya itu membuat aku kayak jadi seperti itu. Oke, I'm gonna do this one first. Oke, that was good. Bau kiriku sedikit nggak enak, tapi aku yakin masih baik lah. Oke, kita sekarang ke working setnya. Aku mau taruh kamera di sana aja dulu untuk working setnya, dan nanti masuk working setnya. Habis itu setelah working set yang pertama baru aku pindahin kameranya. So I'm gonna keep rolling on this one. So yeah, that things happen, yang dimana kayak aku tuh mikirnya aku kuat, aku bisa tahan ini karena aku sudah ready untuk kehilangan nenekku. Lalu ya suddenly every memories about her taking care of me when I was young, itu tuh kayak di otakku tuh kayak puff, banyak yang datang. Terus aku keinget sama itu yang membuat aku nangis. Bukan, I would say like bukan karena kehilangan nenekku, tapi karena tiba-tiba banyak yang pop up memori-memori yang aku alamin dulu sama nenekku gitu. Jadi meskipun itu cuman nenekku yang dari ibuku ya, yang dimana kayak bukan
I don't know, but I was thinking like, oh bukan aku yang seharusnya taking care of it, karena ada saudara-saudaraku yang di Legian yang taking care of it. But still, karena aku punya banyak memori yang di sana, jadinya ya I want to involve to the ceremony a lot more. Dan akhirnya ya seperti itu gitu. Lalu ya sampai rumah itu kayak nangis, kayak tapi di perjalanan aja kayak mau muntah dan sebagainya gitu. Terus sampai rumah, preparein semuanya, itu udah hilang lagi. Habis itu kayak nelpon karena yang mana yang mau dibawain aku nggak tahu. Terus kasih gadget makanan. Habis itu ngidupin lampu, aku berangkat lagi. Habis itu pas berangkatku ke Legian aku nangis lagi kayak gitu. Aduh, capek udah. Oke, let's do this one now. I'm gonna do 7 and after that, do the same thing again for the next 2 sets. Oke, nafas dulu deh, ntar aku lanjutin. Okay, that's it for this workout, for this exercise. Dan ya, aku mau lanjutin cerita sebentar aja. Jadi pas aku kesana, seperti biasa nangis lagi. Lalu setelah itu kayak di sana ternyata banyak udah ada saudara-saudara. And semua yang aku nangisin, semua yang aku sedihin itu kayak nggak cukup terhilangkan. Gara-gara kayak semua saudara-saudaraku tuh happy-happy aja, semua saudara-saudaraku baik-baik aja. Meskipun memang I know that deep inside of them like really hurt as well to hear that news and to losing their grandma. Tapi kayak mereka tuh semua kayak sudah ikhlas dan aku harusnya juga sudah ikhlas. Dan ya aku banyak bercanda-bercanda, banyak bantu nenek prosesi penguburannya juga. Jadi nenekku tuh habis dari Siloam, habis itu dibawa pulang, habis itu dibuatkan prosesinya. Jadi semua perlengkapan kayak untuk dibawa ke kuburan itu sudah rame. Banjar-banjar di sana yang membantu. Ya sepertinya Banjar yang membantu. Habis itu banyak yang udah gotong royong untuk buatkan prosesinya nenek. Dan ya aku bantu sedikit-sedikit. I'm glad I can help karena itu nenekku, dia harusnya ya aku bantu gitu. That's the nature of a human who lost their loved ones. So yeah, aku bantu dikit-dikit karena aku juga nggak begitu sangat-sangat cukup buta juga dengan kayak budaya pengabenan di Bali. Karena aku tidak kayak terlalu menyamba Braille, tidak punya Banjar juga, tidak sebagai pemuda juga. Mungkin nanti aku akan belajar setelah aku kayak bisa lebih tua, atau aku akan belajar sedikit-sedikit sambil aku menjadi tua kayak gitu. Okay, but that was the thing that is happening on that day, which is Friday. Banyak yang datang ke rumah, banyak yang bantuin, dan saudara-saudaraku semua datang ke rumah, which is normal karena ya kehilangan seorang nenek dan seorang ibu dari ibu-ibu kita, jadi ya wajar aja. Lalu habis itu setelah selesai gotong royong,
kita bersih-bersih. Setelah selesai bersih-bersih, kita apa namanya? Oke, aku akan lakukan dumbbell bench press. Habis itu aku akan lakukan di sini. So yeah, I'm just gonna move the camera here. Terus aku akan prepare dumbbellnya. Tar. Oke, ini udah cukup. Ya, setelah semua prepare, kita bersih-bersih. Setelah semua bersih-bersih, kita siap-siap untuk melakukan upacaranya. Kita ke setre atau kuburan. Kebetulan kuburannya juga dekat, jadinya ya nggak terlalu jauh kita mengendarai vehicle kita atau kendaraan kita. Dan ya, kita ke kuburan, kita melakukan upacara di sana. Tapi pada saat kita mau ke sana, ini lucu sih, tapi memang seperti itu mungkin budaya di sana, karena di Legian itu ada dimana jalan itu kayak satu jalur aja. Seharusnya tuh kita tuh muter kayak gini, kayak bentuk kotak gitu. Jalurnya itu satu jalur seperti ini. Tapi kemarin itu, for example lagi, di sini itu kuburannya, di sini rumahku anggap ya. Terus untuk mau mencapai ke kuburan itu jalannya tuh ke sini agak jauh sedikit gitu. Dan ini tuh satu jalur, tapi ada jalan yang ke sini yang lebih dekat. Tapi ini jalan ini adalah jalur untuk ke sini. Jadi sebenarnya orang itu tidak bisa motong jalan ke sini karena ini satu jalur untuk jalur ke sini. Nah, kami itu waktu itu lurus ketemu perempatan itu, kita tuh lurus, habis itu belok kiri, bener-bener melawan arah. Tapi sepertinya orang-orang sudah pada tahu dan mau bertoleransi tentang hal itu, dan yang membiarkan kami untuk lewat seperti itu karena ada banyak pecalang juga, jadinya ya gampang gitu. Habis itu kita melakukan penguburan, habis itu sembahyang, terus nungguin ada mau dikubur. Sebelum prosesi dikubur itu tuh kayak dibanteni lagi atau diberikan sesajen, disembahyangkan lagi, habis itu dikasih tirta, habis itu baru dikubur gitu. Oke, aku masuk ini dulu. I'm going at 23.5. Mudah-mudahan ini nggak terlalu berat. Harusnya nggak sih, karena sebelumnya aku udah angkat 29, jadinya ini gampang lah. Aku mau selesaikan ini dulu. Dan ya, 2 set lagi. Ntar aja deh, setelah aku selesaikan ini baru aku lanjutin. Jadi tadi itu udah sampai di kuburan kita. Oke, istirahat dulu. Okay, I did it. So, I still have one more exercise for abs. Not for abs. Why did I say abs? Okay, aku masih ada satu gerakan lagi, yaitu gerakan chest flies untuk dadaku. Habis itu baru aku masuk ke tricepsnya. Lalu yang aku bilang tadi, sampai di kuburan tadi aku disembahyangan dulu. Tapi, nah ini budaya di sana tuh gitu dia. Jadi kayak
ini sudah diambil sudah di kuburannya tuh sudah digali. Habis itu kita sudah bawa peti ke sana. Tapi petinya itu dibawakan ke ini dulu, ditaruh di atasnya dulu. Jadi disekan bambu untuk sekatnya, habis itu taruh petinya, habis itu disembayangi, habis itu baru diturunkan. Kayaknya itu bukan sesuatu yang dirahasiakan oleh budaya di Legian ya, jadinya ya harusnya nggak apa-apa untuk diceritakan. Kita sembahyangi, habis itu baru kita kuburin. Lalu pada saat penguburannya itu ya kita mengikuti tradisi sana. Tapi di tradisi Bali kayaknya kayak gitu, pasti ada dimana kayak semua saudara-saudara itu kayak ikut untuk menguburi nenek. Jadi ngambil pasir yang mau dikubur itu pakai tangan kiri kayak tiga kali gitu, 1, 2, 3 gitu, semuanya kayak gitu. Jadi kayak dipanggil lah semua, ayo semua saudara-saudara nenek, cucu-cucu, panak-panak itu diambil semua gitu, semuanya kayak gitu. Itu seru sih. Lalu seru in terms of kayak I would not say like, oh seru aku mau lagi, bukan kayak gitu. Tapi seru as in menghangatkan hati karena seneng aja kayak ikut serta untuk nganter nenek, ibaratnya nganter nenek kayak ke sana gitu. Jadi ya itu yang kita lakukan. Habis itu semua udah kayak sesajennya. Aku yakin kalian tahu gimana beban tenan itu, artinya sesajen-sejajannya orang Bali itu pasti banyak sekali. Dan ya itu disiapkan, habis itu kita kita disembayangin nenek, lalu semua kerabat-kerabat dekatnya, saudara dan sebagainya itu sembahyang. Habis itu ada di kala sembahyang itu, di sembahyang keberapa aku lupa. Aku tuh bener-bener kayak waduh, ini sesuatu yang aku ceritain ke pacarku, dan setelah aku nyeritain kayaknya kayak lagi 20% itu aku benar-benar nggak kuat dan nangis. Dan ya aku nangis di depan pacarku, di depan Flo, tapi not literally di depan, tapi dia kayak by video call. Jadi kayak aku benar-benar taruh, habis itu aku benar-benar muntah juga lagi, tapi nggak keluarin apa, tapi kayak ada nyebatnya gitu, kayak asam lambungnya naik lagi. But yeah, I'm gonna stop there first. We're gonna continue it later after I finish the chest fly, incline chest fly for the next one, and I'm gonna do 13.5 or 13 kilos for 2 sets, and then I'm not gonna do drop set. I'm gonna do AMRAP on the second set saja. Dan ya, I'm gonna do that first. Bye. Good. Oke, that was good. Habis itu aku masih punya 1 set lagi, dan aku coba untuk lakukan 20 repetisi atau di atasnya. Jadi coba untuk all out di sana. Oke, istirahat dulu. Bye. Capek dah, nggak usah. Bisa sih sebenarnya, tapi kayak malas.
Udah 2 kali aku latihan dan latihannya tuh males loh, gila. Sebelumnya tuh gara-gara squat fail, terus sekarang gara-gara I'm not in a good situations. I'm still recovering though, so. Oke guys, tadi itu bateraiku habis, jadinya aku perlu ganti baterai dulu. Tapi sebelum ganti baterai, aku siap-siap untuk melakukan gerakan yang berikutnya. Jadi berikutnya itu aku akan lakukan ini. Aku akan masuk ini dulu deh, habis itu baru cerita lagi gimana doaku, gimana aku membayangkan pada saat aku berdoa dan gimana aku mendoakan nenekku waktu ini. Aku masuk ini dulu, dan sekarang aku ada di 20 kilo. Tadi kan terakhir itu aku lakukan 25 kilo. Habis itu aku coba untuk kurangi 20%-nya cuma 20 kilo aja. Sepertinya ini akan berat, tapi yang jelas aku tidak akan lakukan drop set untuk hari ini. Untuk gerakan yang ini juga. Oh, ini oke. Rasanya oke, aku masih bisa kontrol. Terus ya, aku akan lakukan 2 set lagi, dan setelah itu kita akan masuk ke gerakan yang terakhir. Kok hap sih namanya? Overhead triceps dumbbells. Oh no, you should say dumbbell before the triceps. Overhead dumbbell triceps extension. So this one. Wait, to be clear, to make the name of the exercise even longer, ini single arm neutral, susah kali ngomong, single arm neutral grip overhead dumbbell triceps extension. Wih, kayak udah nama panjang orang aja. Nama panjangku aja nggak segitu. But yeah, 2 more sets of this one, and hopefully I can do that. Bye. Oke, that's it. Aku masih punya 1 latihan lagi, yaitu latihan tricep yang lain. Jadi aku mau ceritain gimana aku doanya deh. Ya, sekarang aja. Jadi aku berdoa, aku doain kayak minta tolong sama Tuhan, minta tolong dong kasih jalan yang baik untuk dideketin sama dirimu Tuhan. Lalu kayak aku tuh berimajinasi tuh ada kayak tangga untuk menuju jalan itu, dan ya aku kayaknya biasa deh kayak orang-orang yang berimajinasi bagaimana Tuhan itu kayak cerah, benar-benar maha gitu. Jadi ya itu yang aku bisa bayangkan gitu. Itu semua, aku yakin aku nggak kayak berpikir bahwa ini sesuatu yang spiritual, yang kayak ini tuh terjadi tuh memang karena berkat Tuhan, memang karena kayak Tuhan yang memberikan aku imajinasi seperti itu. Mungkin part of it, yes, tapi I don't want to go too deep to spiritual things. Tapi ya itu yang aku kayak imajinasikan sendiri. Habis itu kayak memang ada tangga, terus di bawahnya tuh ada nenek, terus aku benar-benar pegang tangan nenek dan bilang kayak, nenek, semua orang di sini itu memang sudah doain nenek hati-hati di jalan, nenek siapkan semua perlengkapannya. Terus aku doa lagi sama Tuhan kayak, Tuhan nanti menuju jalan nenek ke sana minta tolong ya sedikitin pun kalau misalnya memang ada obstacle atau rintangan yang perlu nenek harus lakukan, itu minta tolong sesuatu yang nenek mampu lakukan dan bisa dijalani dengan baik dan senang hati. Habis itu aku ngomong lagi sama nenek, nenek harusnya udah tenang di sini, nenek harus sudah tenang, dan kami sudah juga ikhlas untuk nenek untuk jalan ke sana. Nenek sudah
bisa pulang dengan keikhlasan yang kami semua sudah berikan. Habis itu aku nggak tahu ini licik atau bagaimana, aku masih tetap minta doa sama nenekku, kayak nenek doain Yogi, nanti Yogi ada bisnis yang Yogi lagi jalanin, mudah-mudahan dengan usahanya Yogi dapat sesuatu yang baik untuk Yogi. Dan oh my god, ya pokoknya gitulah. Aku mendoakan nenek, aku minta pertolongan sama Tuhan, kayak lancarkan jalannya untuk nyampe di sana. Habis itu ya aku minta doa juga dari nenek, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Dan yang aku juga minta doa, kayak doain semuanya di sini, saudara-saudara juga baik juga jalan hidupnya gitu. Lalu okay, good, I can pass it. Sebelumnya aku benar-benar nangis pada saat cerita ini itu ke flow, tapi sekarang udah oke. Berarti aku sudah mulai ikhlas dan itu bagus harusnya. Dan ya, habis itu kita selesai, doanya sudah selesai, nenek sudah, mudah-mudahan sudah memang baik jalannya ke sana. Dan doa yang terakhir dilanjutkan dan bla bla bla. Habis itu kita bersih-bersih, upacara sudah selesai, habis itu kita bersih-bersih, habis itu pulang, aku nganterin bibikku pulang. Terus bibikku nangis benar-benar kayaknya sedikit siksikan, jadi kayak tersengal-sengal gitu sedikit, mungkin gara-gara dia yang taking care of her, dan akhirnya kayak dia yang lebih punya banyak experience, dan aku nggak bisa ngebayangin gimana sedihnya dia sih, karena dia tuh cerita yang terakhir itu kayak dibilang nenek itu perutnya pada saat kayak sadar itu bilang kayak sakit, terus kayak teriak-teriak sakit dan sebagainya kayak gitu. Aku nggak berani ngelihat sesuatu yang seperti itu terjadi sama nenek, ngebayanginnya aja udah sedih banget. Jadi ya itu yang dibicarain sama bibikku. Habis itu kita pulang. Setelah itu aku mau masuk dulu ya biar gak kelamaan. Oke, bye. Oke guys, aku mau langsung aja masuk ini. Aku aku mau 7 kilo dulu. Habis itu I will let you know how I feel. Kalau misalnya memang butuh aku untuk turun ke 5,5, ya udah aku akan turun. Jadi aku tidak akan bereffort lebih di sini. Okay, let's do this one. Okay guys, that's it. That's it for today's workout. Aku akan ceritakan lagi sedikit. Tadi itu sampai pada saat cerita sama nenek terus pulang udah selesai. Diceritain sama bibikku. Habis itu kita pulang. Habis itu kita benar-benar kumpul, dan setelah sekian lama kita itu kumpul lagi sama saudara-saudara yang lain. Jadi saudara di Legian, saudara di Kerobokan, which is aku, habis itu saudara yang di Tabanan itu kumpul lagi, dan kita tuh bener-bener ngobrol, bener-bener lepas penat di sana, bener-bener kayak ngilangin rasa sedih ini dengan kumpul-kumpul. Terus tiba-tiba kayak inget, wih, ini berkat nenek yang bikin kita kumpul lagi. Jadi ya akhirnya kita kumpul lagi setelah sekian lama. Terus inget-inget lagi kapan kita terakhir ngumpul, dan ternyata terakhir kita ngumpul itu sebelum yang kemarin itu tuh ternyata berkat nenek juga. Dan nenek tuh bener-bener oke lah ya, gara-gara nenek juga waktu itu kita ngumpul lagi, dan kita bener-bener ngumpul saudara berbanyak itu. Kita bener-bener kayak pesta-pesta di sana. Dan yang kemarin juga kita pesta-pesta juga, karena ya sepertinya harus memang kayak gitu. Kalau misalnya kita bersedih terus, kayaknya
itu benar-benar bikin sedih banget kalau ingat-ingat nenek juga gitu. Terus tapi pada saat kita senang-senang, kita happy-happy lagi, terus tiba-tiba kayak saudaraku, kakakku yang di Tabanan tuh nyeletuk kayak bilang, tuh nenek di sana senang lihat kita, dah jangan terlalu dipikirin gitu, jangan selesai dah sedih-sedihnya lagi, tuh nenek di sana kok senang lihat kita. Dan lagi aku tertegun, lagi aku kayak ya mudah-mudahan nenek bisa ngelihat kita senang-senang atau happy-happy di sini gitu. And yeah, that's the end of the story. Ya, sampai malam kita di sana banyak-banyak bercanda, banyak-banyak kayak ngelucon, ngebanyol. Habis itu aku pulang, habis itu aku mandi, prepare, habis itu baru nelpon. Nah itu dari sana dah aku cerita sama Flo, dan aku sampai nangis dan sampai mau muntah lagi. And yeah, I think that's all story of my Friday's grandma's funeral, if that is a word. Dan ya, aku tuh rencananya mau nyeritain pada saat aku lagi di kardio. Takutnya kalau misalnya aku nggak motong-motong gitu ceritanya, aku bakal bener-bener bisa nangis dan nggak jadi lakukan kardioku. Tadi aja udah hampir, habis itu aku skip untuk latihan lagi. Dan ya, I think that's the right decisions that I made for telling you guys what I've been through during those days. Dan ya, that's it for today's video. Dan aku sebelum itu ini aku mau bilang kayak ya, hari ini aku latihannya light. Untuk cycle ini aku jadinya latihan atau deload. Deload itu kayak aku tuh nurunin semua beban latihannya karena exhausted, burnout maybe, pikiran, banyak pikiran, sibuk, bisa berbagai macam hal yang membuat kita, energi kita, mental kita tuh kayak memang benar-benar lagi down banget. Dan ya, itu yang aku lakukan sekarang karena stresku kehilangan nenekku gitu. But anyway, it's recovered fast enough. Dan kemarin juga aku ada main bulu tangkis, jadi kita senang-senang juga di sana. Dan ya, mudah-mudahan bisa cepet-cepet recovery dan fully accepted that my grandma is gone. Ya, ini jadinya cycle ini itu aku lakukan dengan intensitas yang rendah banget. Habis itu cycle yang terakhir aku akan tambah lagi cycle-nya, dan aku akan all out di sana dengan pikiran yang lebih fresh, mental yang lebih baik, energi yang lebih banyak, yang kayak gitu. Oke? Yeah, I hope you guys like the video. I hope you guys like the story that I'm telling you guys. Don't forget to subscribe and like and comment if you have the same experience, and I want to know gimana kalian bisa deal dengan itu, dan bagaimana kalian bisa kayak ngejalanin atau merecover atau menyembuhkan kesedihan kalian. Share it to me. Thank you once again for hearing my story. Bye bye. See you guys in the next one.